Sambil nunggu update chapter terbaru Patriark Ningtian, Mamang bahas dulu alur cerita The Ten Great Emperors Are All My Disciples. Di awal cerita, diperlihatkan tempat petir berkumpul di benua King Yun. Dan di area tersebut, ada seorang pria yang menjadi MC-nya. Sudah puluhan ribu tahun, selama aku bisa menarik awan kesengsaraan ini, dan menggunakan sambaran petirnya, untuk membuka segel dan tianku. Diperkenalkan pria tersebut adalah Gu Xuanchen, dia berencana memanfaatkan petir kesengsaraan, untuk menembus ke ranah selanjutnya. Aku, Gu Xuanchen, akhirnya akan bisa menembus ranah Truqi. Dan di bawah ada beberapa muridnya, yang ikut serta membantu untuk penerobosan Gu Xuanchen. Master, murid ini malu menjadi sangat tidak berguna. Aku tidak bisa menekan kesengsaraan ini lagi. Murid ketiga Myrtle Empress. Master, rencana ini terlalu berbahaya, kami mohon Anda memikirkannya kembali. Murid pertama King of the Thousand Demonic Cult. Dan sebelahnya murid kedua Dragon Sword Ancestor. Lalu pria yang seperti Sun Wukong ini adalah murid ke-10 Unvetered Martial Emperor. Lalu Gu Xuanchen berkata kepada mereka semua, "Cukup, beberapa dari kalian bisa saja naik ke ranah Sein sejak lama. Satu-satunya alasan, mengapa kalian masih terjebak di benua King Yun, adalah karena aku." Dengan serempak para murid membantah perkataan Gu Xuanchen. Tidak, jika bukan karena bimbingan Master, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang kita raih? Kami bersedia menukar seluruh kultivasi hidup kami, dengan membuka segel dantian Master. Lanjut Gu Xuanchen berkata, "Aku, Gu Xuanchen, terlahir sebagai seorang jenius yang tiada taraf, unggul dalam dao bela diri dan dao formasi. Dalam puluhan ribu tahun terakhir ini, aku juga mengajari banyak jenius. Tetapi karena segel bawaan pada dantianku, kultivasiku tetap tertahan di ranah Qi Training. Menggunakan kesengsaraan petir untuk memecahkan lautan, adalah jalan terakhir yang kumiliki. Jadi hari ini, entah aku membawa segelnya, atau aku mati mencoba." Terlihat petir kesengsaraan itu, membentuk seekor naga yang begitu besar. Lalu Gu Xuanchen langsung menerjang ke arah naga tersebut, dengan penuh semangat. Majulah. Naga petir itu pun melesat ke arah Gu Xuanchen, dengan tekanan petir yang sangat menakutkan. Jarak mereka sudah sangat dekat, naga petir itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu terjadi bentrokan kekuatan antara Gu Xuanchen dan naga kesengsaraan. Mereka sangat mengkhawatirkan masternya, terutama si Wukong ini. "Para senior jangan khawatir, master pasti akan bisa mengalahkan kesengsaraan." Tidak lama kemudian, Gu Xuanchen tersambar petir yang bertekanan tinggi, hal itu membuat semua muridnya sangat panik. "Master," Gu Xuanchen membayangkan perjuangan selama hidupnya. 10.000 tahun, kerja kerasku apa semuanya sia-sia. Aku tidak bersedia menerima ini. Dan secara perlahan tubuhnya pun mulai terkikis lalu sirna. Singkat cerita, 700 tahun kemudian, di penjara keluarga Luo, terlihat seorang pemuda yang dibelenggu rantai, dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang menyiramkan seember air ke pemuda tersebut. Si pemuda pun tersadar, namun ia tidak membuka matanya. "Nona pertama, apa yang harus kita lakukan?" "Dia ini tidak bangun, lupakan. Semua yang dimiliki keluarga Gu sudah ada di tanganku." Lalu kemudian, perempuan itu mencengkram kepala pemuda tersebut, dan dia mencoba untuk membaca isi pikirannya. "Hanya ada sepenggal halaman, dari buku Kaisar Seni Pedang ini, tidak berguna sekarang, kamu benar-benar menyia-nyiakan waktu nona ini, untuk berakting begitu lama." Lalu perempuan ini hendak membuangnya, dan membuat pemuda tersebut jadi makanan hewan liar. Seret dia keluar, dan beri dia makan ke guguk. Singkat cerita, pemuda tersebut pun sudah berada di tempat pembuangan. Dengan kaki dan tangannya yang masih terikat rantai, dan di sana begitu banyak tengkorak, sisa tulang dari orang-orang yang menjadi makanan binatang buas. Di saat pemuda itu dalam keadaan sekarat, tiba-tiba ada cahaya yang merasuki tubuh pemuda tersebut. Lalu ia pun langsung membuka matanya seketika, dan semua kenangan suka maupun duka yang pemuda itu alami, kini telah sinkron dengan jiwa Xuanchen, yang bereinkarnasi ke tubuhnya. "Aku tidak berharap bahwa aku akan berinkarnasi ke tubuh lain. Itu hal yang baik, aku menyelamatkan hidupku sendiri dengan melindungi, dan melarikan diri dengan jiwaku, ketika kesengsaraan menghancurkan tubuhku. Dan setelah 700 tahun reinkarnasi, aku berakhir di tubuh keturunan keluarga Gu yang tidak berbakat. Baru sekarang aku bisa membangkitkan kembali kenangan kehidupan masa laluku. Tapi bagian terbaiknya adalah, segel yang telah bersamaku selama puluhan ribu tahun, akhirnya telah menghilang." Xuanchen nampak senang, setelah segelnya lenyap. Lanjut Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Jadi keluarga Luo yang kuat, mendambakan seni pedang keluarga Guku.
Untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga Gu menggunakan seni pedang sebagai alat tawar-menawar untuk mengizinkanku menikah dengan keluarga Luo. Tetapi pada malam pernikahan, setelah mendapatkan seni pedang, istriku, Luo Sengsui, menghancurkan dantianku dan melumpuhkan kultivasiku. Dan mengunciku untuk disiksa setiap hari. Keluarga Gu, izinkan aku untuk bermain dengan kalian kalau begitu. Bangkitnya Xuan Chen dalam tubuh baru, ia akan membalas dendam. Pindah ke lain sisi, aula utama keluarga Gu. Diperlihatkan seorang gadis, dia berlutut di hadapan pimpinan keluarga Gu. Perempuan itu berkata dengan lantang, "Tetua Agung, Yuhan tidak ingin menikah. Tuan Muda Ling secara pribadi datang ke rumah kita hari ini, karena dia sangat memikirkanmu, bagaimana kamu bisa begitu memaksa?" Diperkenalkan perempuan ini adalah adiknya Gu Xuan Chen, yang bernama Gu Yuhan. "Kami tetua keluarga Gu, telah menyetujui pernikahan ini untukmu." Diperkenalkan, tetua keluarga Gu adalah Gu Haibo. Mendengar perkataan Gu Haibo, membuat Gu Yuhan menangis, dengan perjodohan yang disetujui secara sepihak. Dan ini orang yang akan dinikahkan dengan Gu Yuhan. Tuan muda dari keluarga Ling Lingba. "Hehe, aku di sini hari ini, aku tidak meminta persetujuanmu, tidak ada seorang pun yang cukup berani di keluarga Gumu, yang dapat menghentikanku hari ini." Lanjut Tuan Muda Lingba berkata di dalam hatinya, "Jalang ini, mulai sekarang, aku akan menjaganya dengan baik." Terlihat ia sangat menjijikan dengan ekspresi yang seperti itu. Lalu kemudian, tetua keluarga Gu menyuruh para penjaga untuk membawa Gu Yuhan. Bawa dia pergi. Gu Yuhan yang dipaksa, ia mencoba memberontak. Tidak, dan tiba-tiba saja, terlihat ada batu kerikil yang melesat sangat cepat, lalu batu tersebut mendarat tepat di kepala para penjaga, sampai memuncratkan seteguk cairan merah. Kejadian seperti itu, membuat kegaduhan di sana dan membuat Gu Haibo begitu terkejut. "Siapa?" Terlihat di sana sudah ada Gu Xuan Chen yang berekspresi dingin dan berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani di keluarga Guku?" Semua orang nampak kebingungan, dengan kedatangan Gu Xuan Chen di sana, ia berdiri tegak dan menatap tajam. Lalu kemudian, Gu Yuhan langsung menghampiri Gu Xuan Chen dan memeluknya. "Kakak," Gu Xuan Chen berkata untuk menenangkan Gu Yuhan. "Aku kembali, serahkan sisanya padaku." Dan Lingba yang ada di sana tidak tinggal diam, dia berkata sambil mengepalkan tangannya. "Aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata Gu Xuan Chen. Kau telah dikurung di ruang bawah tanah selama 2 tahun, apakah kau sangat ingin mati? Sempurna, malam ini kau akan berlutut dan menonton, saat aku menikmati adikmu di kamar pengantin kami. Dengan kakak iparku menonton, pasti akan lebih menyenangkan." Lalu Lingba menarik pedangnya, dan Gu Xuan Chen pun mengambil pedang orang lain, yang ada di sampingnya dari kejauhan. "Pedangku!" Lingba langsung menerjang ke arah Gu Xuan Chen tanpa rasa takut, ia menebaskan pedangnya, namun Gu Xuan Chen hanya sedikit menghindar, dan itu membuat Lingba tersungkur. Tiba-tiba tetua Gu Haibo berteriak keras. "Gu Xuan Chen, apa kau gila?" Gu Xuan Chen tenang saja, dia tidak merasa takut ataupun khawatir dengan situasinya. Lalu tetua Gu Haibo tiba-tiba menghilang, dan dia sudah berada di belakang Gu Xuan Chen. "Beraninya kau menyakiti Tuan Muda Ling? Apa kau mencoba menghancurkan seluruh keluarga Gu?" "Apa, menghancurkan seluruh keluarga Gu?" Ganas seperti serigala di rumah, lembut seperti guguk di luar. Seorang junior di keluarga Ling telah memaksa kalian, dan kalian hanya mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan. "Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga Gu." Perkataan Gu Xuan Chen membuat tetua Gu Haibo terdiam sejenak. Lalu tetua Gu Haibo berkata, yang membuat anggota keluarga Gu lainnya terdiam. "Memang, kami terlalu menyedihkan. Tapi, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Sungguh keterlaluan. Hari ini, aku akan menghancurkanmu, dasar hewan pemberontak, dan membuatmu meminta maaf kepada Tuan Muda Ling." Tiba-tiba Gu Haibo menggunakan tekniknya, untuk menyerang Gu Xuan Chen. Heavenly Retribution Sword Technique. Gu Xuan Chen pun tidak tinggal diam, dia pun menebaskan aura pedang, hingga berbenturan dengan teknik Gu Haibo, yang menyebabkan ledakan di area tersebut. Gu Haibo sangat terkejut, melihat teknik dari Gu Xuan Chen. "Ini, teknik pedang ini." Lalu Gu Xuan Chen berkata kepada Gu Haibo, "Pak Tua, kau sudah hidup cukup lama, saatnya bagimu untuk mati." Tiba-tiba Gu Haibo nampak panik, dan terlihat Gu Xuan Chen yang mendaratkan serangan yang begitu kuat, mengenai telak di tubuh Gu Haibo. Membuat Gu Haibo terhempas jauh dan ia mengerang kesakitan. Bahkan dari mulutnya, Gu Haibo sampai memuntahkan seteguk cairan merah. Ia pun langsung tewas seketika, hanya dengan satu serangan dari Gu Xuan Chen. Tidak mungkin, basis kultivasi Gu Xuan Chen jelas berada di ranah Truqi.
Bagaimana dia bisa membunuh tetua dari keluarga besar yang berada di ranah spiritual? Tetua ketiga, apa Anda melihat buku kaisar barusan? Diperkenalkan, ini tetua ketiga yang bernama Gu Haifei. Lanjut Gu Huafei bergumam di dalam hatinya. Buku kaisar adalah teknik tingkat kaisar, yang diciptakan oleh pemahaman seni bela diri, yang telah dikumpulkan seorang prajurit sepanjang hidup mereka, dan diasimilasi ke dalam prinsip-prinsip surgawi, ketika mencapai ranah emperor. Itu bisa berupa teknik kultivasi, teknik pedang, atau seni bela diri yang mampu menekan semua musuh di dunia. Buku kaisar yang telah dikembangkan oleh keluarga Gu, dari generasi ke generasi termasuk teknik pedang kuno, yang dikatakan telah diciptakan oleh jenius pedang legendaris, Qintian juga dikenal sebagai Sky Profiling Sword Emperor. Sayang sekali, hanya sebagian kecil dari teknik pedang kuno yang telah diwariskan hingga hari ini, dan keluarga Gu secara bertahap mengalami penurunan karena hal ini. Tapi niat pedang Gu Xuanchen tadi, mungkinkah dia telah menemukan teknik pedang kuno yang lengkap? Dan dia memahami esensi sebenarnya. Terlihat Gu Xuanchen yang menenangkan adiknya. Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Lanjut Gu Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Fragmen dalam pikiran pemilik asli dari tubuh ini, tampaknya adalah buku kaisar keluarga mereka, menggunakannya tadi terasa familiar. Teknik pedang ini pasti ditinggalkan oleh Xiao Tian. Aku tidak menyangka, bahwa setelah 700 tahun jejak muridku akan ada di mana-mana. Tapi mengapa hanya ada sebagian? Apa keturunannya telah jatuh sampai ke titik ini? Bereinkarnasi, aku menyimpan rahasia seni bela diri, dan teknik tingkat kaisar, yang tak terhitung jumlahnya di pikiranku termasuk buku kaisar. Namun kekuatan pondasi tubuh ini terlalu lemah, dan multivasiku tidak mencukupi, jadi sulit untuk menggunakan buku kaisar terlalu lama. Aku harus segera mengakhiri ini dengan cepat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Gu Haifei berteriak, menyuruh para bawahannya. Apa yang kalian masih lakukan? Xuanchen telah memahami arti sebenarnya, dari teknik pedang yang diturunkan oleh keluarga. Selain dia, siapa lagi yang bisa menjaga keluarga ini sekarang? Lalu tiba-tiba Gu Haifei berlutut di hadapan Xuanchen, karena hanya dia yang mampu mempelajari teknik pedang leluhur Gu. Dan diikuti oleh anggota keluarga Gu lainnya. Selamat datang kembali Patriark. Oh tidak buruk, kalian tahu cara membaca situasi, jadi aku tidak perlu membuang tenaga lagi. Singkat cerita, pindah ke kediaman Gu Haifei. Lalu para anggota keluarga Gu berkata kepada Gu Haifei, "Ketua ketiga, apa kita benar-benar harus mengakui, bahwa Gu Xuanchen sebagai patriark kita? Apa yang dia lakukan hari ini, dia telah menyinggung dua keluarga besar Luo dan Ling. Jika kita mengakui dia sebagai patriark kita, maka dia akan menanggung beban masalah apapun yang muncul. Jika dia bisa mengatasi, maka secara alami kita akan berbagi kesuksesannya. Dan jika dia tidak bisa, tidakkah menyenangkan menyerahkannya?" Ketua ketiga memang bijak. Ini adalah wajah-wajah penjilat keluarga Gu. Pindah ke lain sisi, sekarang ditunjukkan kediaman Gu Xuanchen dan Gu Yuhan. Kakak kamu benar-benar luar biasa barusan. Jika ini terus berlanjut, kita kakak dan adik tidak akan pernah ditindas lagi. Di suasana yang tenang ini, tiba-tiba Gu Xuanchen batuk dan memuntahkan cairan merah. Terlihat wajahnya sangat pucat, dan itu membuat Gu Yuhan begitu khawatir. Kakak, singkat cerita, Gu Yuhan telah membawa Gu Xuanchen ke dalam rumahnya. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Berbaringlah dulu, pelankan suaramu, jika kamu didengar oleh orang luar, kamu akan mencari masalah lagi. Baik Kak, lanjut Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Fisik ini seperti sampah, hanya menggunakan satu gerakan pedang, ternyata dampaknya seperti ini. Aku perlu meningkatkan ranah kultivasiku sesegera mungkin. Salah satu jalan bela diri, pintu masuk untuk mengeraskan tubuh, dan kemudian mempraktekkan energinya. Kemudian merasakan kekuatan spiritual antara langit dan bumi, dan hanya dengan membimbingnya dia dapat memasuki peringkat spiritual. Di atas tingkat spiritual ada tingkat Heaven and Man, tingkat Void, Laos, Sein dan Emperor. Tingkat tersebut dibagi menjadi dua ranah, dan ranah dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, kedua dan ketiga. Jika ranah Emperor menghancurkan kehampaan, kau dapat menjadi immortal dan naik ke tempat suci. Selama puluhan ribu tahun dalam kehidupanku sebelumnya, hanya karena segel itu, aku tidak dapat mengekstrasi kekuatan spiritual. Setelah bekerja keras di kehidupan pertama, dalam kehidupan ini, aku pasti akan mendaki ke puncak, dan menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Prioritas utama adalah, meningkatkan tubuh ini menjadi fisik yang lebih kuat, dan meningkatkan kultivasi. Lalu Gu Yuhan berkata, Kakak, tenanglah dan atur nafas dulu, aku akan menjagamu. Gu Xuanchen mengikuti apa yang dikatakan oleh adiknya, ia mulai menenangkan dirinya.
Lalu Gu Yuhan berbalik arah, sambil mengatakan kata-kata di dalam hatinya. Lanjut Gu Yuhan berkata, dan Gu Xuanchen nampak terkejut, setelah melihat benda yang disembunyikan oleh Gu Yuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu. Gu Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Gadis ini, dia ternyata menyembunyikan belati di samping tubuhnya. Sepertinya jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, dia akan berencana untuk bunuh diri. Gu Xuanchen terlihat sangat marah, lanjut ia berkata, keluarga Ling, keluarga Luo, sepertinya langkah pertama adalah kalian. Pertama-tama, aku masih harus memilih buku kaisar, sebagai keterampilan dasar tubuh ini. Sehingga aku dapat melindungi diri dengan cepat. Gu Xuanchen mulai memusatkan aura dan pikirannya, lalu muncul beberapa buku kaisar di hadapannya. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku berada dalam kondisi melatih kekuatan spiritual, tetapi pondasi tubuh ini terlalu lemah, yang terbaik adalah memilih latihan yang berfokus pada penguatan tubuh. Setelah ia memilih-milih buku kaisar, akhirnya Gu Xuanchen memutuskan untuk memilih sebuah buku kaisar yang berupa buku tekniknya murid ke-10, yaitu Little Xiao Yao sebagai pondasi untuk saat ini. Gu Xuanchen langsung mengekstrak isi buku tersebut, terlihat pancaran aura yang memasuki tubuhnya dari buku tekniknya Xiao Yao. Dengan penggabungan energi dari buku itu, membuat aura Gu Xuanchen meluap-luap, lalu dengan sekaligus Gu Xuanchen menghempaskan energi yang terlalu besar itu, sampai melonjak ke atas langit dan menembus atap rumahnya. Fenomena itu dilihat oleh Gu Yuhan, yang membuatnya sangat terkejut. Kakak telah memasuki tingkat spiritual, apa dia sudah menembus ranah little spiritual? Ulah dari terobosan ranah Gu Xuanchen, membuat kondisi rumahnya porak-poranda. Inikah rasanya energi spiritual? Energi spiritual yang ingin aku masukkan ke dalam tubuhku, di kehidupan lampau yang tak terhitung jumlahnya akhirnya tiba. Pindah ke lain sisi, daerah kekuasaan Sekte Xiao Yao. Terlihat semua anggota Sekte Xiao Yao nampak panik. Patung master bergerak. Di sana ada patung yang menyerupai murid dari Gu Xuanchen, di kehidupan sebelumnya. Lalu patung Xiao Yao mengeluarkan tulisan yang berbunyi, ada seorang jenius di barat kota Anyang, undang dia ke sekte. Hal itu membuat semua anggota sangat terkejut. Pendiri sekte mewujudkan dirinya. Apa ini petunjuk dari sekte? Diperkenalkan ketua sekte Xiao Yao yang sekarang, Hu Haikuan. Pendiri sekte Kaisar Xiao Yao, naik ke tempat alam suci 100 tahun yang lalu, bahkan jika sekte ini hampir punah, dia tidak pernah mengirim pesan antar alam. Jenius macam apa, yang bisa menarik perhatian seperti ini darinya? Lalu ada seseorang di sampingnya berkata, aku mendengar bahwa Tetua Mohe baru saja menerima seorang murid pribadi, yang bernama Luo Sheng Sui di kota Anyang, dan dia menerobos karena little spiritual pada usia 18 tahun. Mungkinkah dia adalah seorang jenius yang turun dari langit, dan pendiri sekte menginstruksikan Ketua Mohe? Segera kirim pesan ke Ketua Mohe, untuk mengundang Nona Luo si jenius, yang ditunjuk oleh pendiri sekte kembali ke sekte. Para bawahan pun bergegas melaksanakan perintah Ketua Haikuan. Baik, singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Gu Xuanchen yang sedikit kesal. Yuhan, bisakah kau berhenti menatapku seperti itu? Ini karena, aku berpikir bahwa kakak akhirnya berhasil, menembus ranah little spiritual, aku tidak bisa menahan rasa bahagia untukmu. Gu Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku terobsesi untuk menemukan cara membuka segel sepanjang hidupku, aku tidak pernah memperhatikan hal-hal emosional, dan tidak pernah mencoba-coba berteman dengan pria dan wanita, tapi sekarang aku punya adik tambahan, ini sedikit merepotkan. Lalu tidak lama kemudian, terdengar ada teriakan. Patriark, bawahan memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Lalu Xuanchen pun berkata kepada Gu Yuhan, Yuhan, kamu turunlah dulu. Baik, lalu terlihat orang yang membawa laporan tadi, adalah Gu Haifei dan bawahan lainnya. Patriark, baru saja Nona Luo dibawa ke sekte Xiao Yao oleh Ketua Mohe, dan Ketua Mohe bahkan menaruh token Xiao Yao di atap rumah Luo. Lanjut Xuanchen pun berkata, setelah mendengar perkataannya. Seekor rubah melarikan diri dengan cepat, berdirilah. Patriark, intinya sekarang bukan karena Nona Luo pergi atau tidak, tapi token Xiao Yao, itu adalah perlindungan mutlak dari sekte Xiao Yao, bahkan jika keluarga kerajaan datang ke rumahnya, mereka harus memberi hormat sebelum masuk. Gu Xuanchen menanggapi perkataan mereka sangat santai, seperti tidak ada yang ia cemaskan. Terus, sekarang kita telah menyinggung keluarga Ling, kita hanya dapat mengandalkan perlindungan keluarga Luo, tetapi Anda telah diceraikan oleh Nona Luo. Setelah mendengar perkataan yang ini, Gu Xuanchen mulai menunjukkan ekspresi yang menakutkan, terlihat dari sorot matanya.
Lanjut orang itu berkata, saat ini keluarga Gu terisolasi dan tidak berdaya, kami telah berulang kali berdiskusi, dan ingin bertanya kepada Patriark, apakah Anda dapat menyerahkan versi lengkap teknik pedang kuno untuk menjalin hubungan persahabatan dengan keluarga Luo. Tiba-tiba saja, gelas yang dipakai minum Gu Xuanchen melayang, dan tepat mendarat di wajah orang tersebut, sampai pelipisnya mengeluarkan cairan merah. Kejadian itu membuat orang di sampingnya langsung berlutut dan ketakutan. Lalu Gu Xuanchen memancarkan tekanan intimidasi, dan dia berkata dengan nada menggema. Sejak kapan giliranmu membuat keputusan untukku? Melihat pancaran aura Gu Xuanchen, membuat ketua ketiga bergumam di dalam hatinya. Ini, tahap kedua ranah Little Spiritual. Lanjut Xuanchen berkata, keluarga Luo akan dihancurkan, dan Luo Shengshui akan mati, jika kalian takut terlibat, maka kalian dapat meninggalkan keluarga Gu. Gu Xuanchen, bocah bau itu mengalami pertemuan kebetulan hanya dalam satu hari, dia tidak hanya membuka energi spiritualnya, tetapi dia juga menerobos ke tahap kedua. Aku ingin mendorongnya untuk berperang melawan keluarga Luo, dan menuai keuntungan seperti seorang nelayan, tetapi jika aku mengabaikannya, itu akan merusak rencanaku untuk memerintah keluarga Gu. Aku baru saja membuat terobosan baru-baru ini, dan aku meminta Patriark untuk mencerahkanku. Kelicikan tetua ketiga, dia berencana menangkap Xuanchen, lalu menyerahkan kepada keluarga Luo, dan ia akan mengambil alih posisi Patriark keluarga Gu. Lanjut Hai Fei berkata, Gu Xuanchen, bahkan jika kau telah memahami arti sebenarnya dari seni pedang, kau hanya berada di ranah Little Spiritual, kau meninggalkan aula utama dengan tergesa-gesa sebelumnya, memikirkannya kau pasti terluka parah bukan? Untuk masa depan keluarga Gu, aku menyarankanmu untuk lebih peka. Meski Xuanchen dihadapkan para pemberontak yang begitu banyaknya, dia tidak ada rasa takut sedikitpun. Ayo serang bersama, aku sedang terburu-buru. Perkataan Xuanchen membuat beberapa orang nampak ketakutan, lalu Hai Fei memarahi mereka. Sekelompok pengecut, jadi bagaimana jika dia mengerti arti sebenarnya dari seni pedang? Dia tidak memiliki pedang di tangannya sekarang, dia hanya sampah. Xuanchen tersenyum tipis mendengar perkataan Hai Fei, lalu kemudian Xuanchen berdiri, dan tiba-tiba, begitu banyak pedang aura yang bermunculan dari belakang Xuanchen. Aku pikir mereka lebih pintar dari kalian. Setelah Hai Fei melihat niat pedang yang ditunjukkan Xuanchen, sekarang membuatnya ketar-ketir. Niat pedang ini, lanjut Xiao Chen berkata dengan sedikit mengejek. Sekelompok semut, kekuatan buku kaisar, bagaimana kalian meremehkannya? Tiba-tiba Hai Fei sangat terkejut, ternyata Xuanchen langsung melancarkan niat pedangnya ke arah mereka. Lalu terjadi ledakan di area tersebut, dan sebagian orang yang ketakutan sampai berlarian. Pembantaian dalam sekali gerakan dari Xuanchen, itu menjadi contoh bagi semua keluarga Gu di masa depan. Xuanchen sangat brutal, dia anti-naif, siapa yang menyinggungnya harus siap membayar dengan nyawanya. Gu Xuanchen telah membantai para pemberontak keluarga Gu sampai rata. Begitu banyak warga setempat yang menyaksikan pembantaian Gu Xuanchen tanpa ampun. Lanjut Gu Xuanchen berkata, energi spiritual ini sangat luar biasa. Sekarang bersihkan semua mayat ini, dan aku akan mengampuni kalian semua. Dengan serempak mereka yang tadinya ikut memojokkan Gu Xuanchen, kini tunduk setelah melihat keganasannya. Baik Patriark, tidak lama kemudian, datang Gu Yuhan adik dari Gu Xuanchen. Nona, biarkan kami yang tangani hal-hal yang kotor seperti ini. Tiba-tiba Gu Yuhan mengeluarkan sebilah belati, yang membuat semua orang nampak terkejut. Lalu ia menikam salah satu komplotan Hai Fei sebelumnya, sambil berkata, kakakku baik, tapi aku tidak begitu baik. Di masa depan, jika ada lagi yang tidak setia kepada kakakku, beginilah dia berakhir. Perkataan Gu Yuhan membuat semua orang ketakutan. Kami tidak akan memiliki ketidaksetiaan terhadap Patriark. Kami bersumpah setia kepada Patriark dan Nona sampai mati. Lanjut mereka bergumam di dalam hatinya. Patriark sudah sangat menakutkan, bagaimana Nona bisa lebih menakutkan darinya? Tiba-tiba sikap Gu Yuhan berubah menjadi lembut kembali, yang membuat semua orang keheranan. Dan juga, apa yang baru saja terjadi, aku tidak ingin kakakku tahu. Dengan serempak mereka menjawab, baik Nona, singkat cerita, pindah ke kediaman Xuanchen. Terlihat Gu Yuhan yang menangis di balik kamar gelap seorang diri, lanjut Gu Yuhan berkata di dalam hatinya. Yuhan jangan takut, kamu pasti bisa. Kakak bilang jangan menangis. Kakak sibuk dengan hal-hal besar, adikmu ini akan membantumu mengurus rumah dengan baik. Jangan biarkan orang lain mengganggunya di masa depan. Pindah ke lain sisi, lokasi aula obat atau aula alkimia. Terlihat banyak orang beraktivitas yang lalu lalang. Gu Xuanchen yang sudah ada di sana mengamati sejenak. Aula obat, salah satu basis intelijen penting di benua Qingyun.
Itu terdiri dari alkemis tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Dan aula cabangnya terletak di setiap sudut benua Qingyun. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan menghampiri Xuan Chen. "Tuan muda, ada yang bisa saya bantu?" Xuan Chen berkata sambil memperlihatkan secarik kertas. "Aku mau menjual resep obat." Lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Jika ingin meningkatkan kekuatan dengan cepat, kecepatan kultivasi tidak akan pernah lebih cepat tanpa minum obat. Jadi aula obat tidak diragukan lagi adalah pilihan yang tepat. Lanjut perempuan itu mengantar Xuan Chen, dan mempersilahkannya masuk ke dalam aula obat. Terlihat di sana seperti sekolahan, ada murid dan ada gurunya juga. Kedatangan Xuan Chen di sana membuat kehebohan banyak orang. "Bukankah itu Gu Xuan Chen? Kenapa dia ada di sini? Dikatakan bahwa dia mau menjual resep obat. Sungguh lelucon, bisakah seorang sampah menulis resep obat?" Luo Shengshui baru saja menyerah, "Aku pikir dia ingin mendaki jalan obat nomor 1 di kota Anyang." Nona Qingyue yang jenius. Lalu diperkenalkan penjaga aula obat Qingyu, yang memperhatikan kedatangan Xuan Chen, ia berkata pelan. "Ada apa dengan pengunjung itu?" Lanjut Xuan Chen berkata kepadanya, "Nona Qingyue, tolong perkirakan harganya." Lalu Xuan Chen menunjukkan resep obat kepada Qingyue untuk diperiksa. Qingyue pun mulai memeriksa resep tersebut dengan cermat. Terlihat tulisan yang tidak ada terjemahannya, entah apa yang Xuan Chen tulis. "Resep ini, gratis." Tiba-tiba Qingyue menghancurkan resep tersebut, yang membuat Xuan Chen menatap tajam dan berkata. Alasannya, dengan santai Qingyue berkata, "Apa ini resep pil? Aku bahkan belum pernah mendengar bahan-bahan pil ini." Lanjut Qingyue berkata, "Tuan muda Gu diusir keluar rumah oleh Luo Shengshui, dan kemudian kau datang ke aula pilku untuk menipu kami, apa kau mencoba mempermainkan kami seperti orang bodoh?" Perkataan Qingyue didengar para muridnya, dan membuat kebisingan di sana saling berdiskusi, dan berbisik. Lanjut Xuan Chen memprovokasi Qingyue dengan perkataan yang sedikit menohok. "Sungguh bodoh, resep pil tingkat rendah seperti itu tidak dapat dikenali, tampaknya alkemis jenius nomor 1 kota Anyang hanyalah julukan yang palsu." Perkataan Xuan Chen membuat Qingyue marah, di hadapan banyak murid ia menantang Xuan Chen. "Karena kau sangat percaya diri, apa kau berani bertarung alkimia denganku? Kau hanya sampah yang mengandalkan wanita untuk makan. Beraninya kau menghinaku secara terbuka." Penjelasan sedikit tentang pertarungan alkimia. Kedua alkemis memilih jenis pil yang sama untuk dimurnikan, pada saat yang sama, dan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah dan kualitas alkimia. Dan pemenang dapat menentukan hidup dan mati yang kalah. Xuan Chen tersenyum tipis, lalu ia menanggapi perkataan Qingyue. "Bertarung alkimia." Dengan senang hati, "Aku khawatir aku tidak punya tempat untuk membuat pil, jadi aku sangat impulsif ketika gadis kecil ini tiba-tiba menantangku." Qingyue pun memberikan ruangan untuk Xuan Chen, karena tidak memiliki tempat untuk membuat pil. "Ruang alkimia kami dilengkapi dengan tungku alkimia terbaik dan api tanah, yang lebih dari cukup untuk memurnikan pil tingkat tinggi. Kau dan aku memurnikan pil Spirit Breaking tingkat kedua secara terpisah, dan setelah setengah jam pemenang akan ditentukan oleh kualitas pil tersebut." Lanjut Xuan Chen berkata di dalam hatinya, "Pil Spirit Breaking tingkat kedua, seperti namanya dapat diambil oleh prajurit tingkat spiritual, dan dapat langsung menembus dari ranah Little Spiritual ke ranah Heavenly Spiritual, aku membutuhkan bantuan pil ini." Singkat cerita, pertarungan alkimia pun dimulai. Terlihat Xuan Chen di ruangannya sudah memulai pemurnian pil. Api tanah biasa sulit untuk memurnikan pil ini, tetapi api tanah aula pil ini, adalah api tanah murni yang telah disempurnakan, jadi sangat cocok untuk pemurnian. Ini benar-benar mudah. Lanjut Xuan Chen langsung menggunakan skillnya. Teknik kontrol api. Terlihat kobaran api berwarna kuning keemasan mulai membakar tungku alkimia. Xuan Chen terus mengontrol api tersebut, lalu ia berkata, "Bukankah api tanah ini terlalu lemah?" Lalu Xuan Chen berinisiatif untuk mengganti api, yang sudah disediakan oleh aula ramuan dengan api yang ia miliki. Terlihat warna apinya berubah menjadi ungu pekat, dan itu terlihat lebih ganas dari api yang sebelumnya. Begini cukup bagus. Pindah ke lain sisi, situasi Qingyue. Terlihat Qingyue nampak kebingungan, dengan apa yang terjadi saat proses pemurnian. Kenapa begini? Kenapa api tanah ini tiba-tiba menjadi lebih lemah hari ini? Tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar, di salah satu ruangan alkimia lain. Hal itu membuat Qinyu sedikit penasaran, untuk melihat kejadian itu. Apa yang telah terjadi? Terlihat seseorang yang gemetaran di balik kepulan asap, nampaknya orang tersebut mengalami kegagalan dalam memurnikan ramuan. Berakhir sudah. Ternyata orang yang menyebabkan ledakan tersebut, adalah master dari Qingyue. Diperkenalkan dia adalah Master Aula Pil.
Tao Hai. Lalu Tao Hai berkata, Ranting Tianxing, daun wushuangku, aku akhirnya menghabiskan banyak uang, untuk mendapatkan bahan pil tingkat 4 dari markas besar kota Huang. Kenapa api tanah yang tadi baik-baik saja tiba-tiba menjadi lemah? Guru dan murid ini nampak kebingungan, dengan api yang mereka gunakan jadi melemah. Lalu King Yue berkata dengan memasang ekspresi kaget. Tunggu Master, izinkan aku bertanya, jika teknik pil Suan dengan bunga bumi, teknik pil Xing dengan ranting Tianxing, dan kemudian teknik pil Wanxiang dengan daun wushuang. Pil apa yang bisa dibuat? Ada apa ini? Apa benar-benar ada bahan pil itu? Lalu Tao Hai menjelaskan, itu adalah bahan-bahan pil tingkat 4. Di mana kamu melihatnya? Kamu hanya seorang alkemis tingkat 2, jadi kamu seharusnya belum dapat mengetahui bahan-bahan itu. Apa kau menemukan resep pil kuno? Aku rasa bahwa resep itu seharusnya dapat memurnikan pil tingkat 4 kualitas tinggi. Mendengar penjelasan dari masternya, sontak membuat King Yue sangat terkejut. Apa? Resep pil tingkat 4 kualitas tinggi? Lalu Tao Hai menggetok kepala King Yue dan berkata, dengan ekspresimu seperti itu, apa kamu bertarung alkimia dengan orang lain lagi? Mastermu ini telah memperingatkanmu sejak lama, bahwa ada manusia di atas manusia, dan ada langit di atas langit. Jika kau selalu mengandalkan julukan jenius alkimia nomor 1, di kota Anyang untuk menjadi sombong, kau akan menyinggung tokoh besar alkemis. Perkataan masternya itu sedikit menusuk. Di dunia yang lebih luas ada orang yang lebih berbakat dari diri sendiri. Lanjut King Yue berkata kepada masternya. Terus, dia hanya menantu laki-laki yang tidak berguna, kebetulan mendapatkan resep pil tingkat tinggi. Jika menyangkut memurnikan pil, aku pasti bisa mengalahkannya. Singkat cerita, King Yue melanjutkan proses pemurnian obatnya. Teknik kontrol api, bangkit. Di sana ia didampingi oleh Tao Hai, yang masih kebingungan dengan api di aulanya. Semakin lemah. Apa yang terjadi? Kenapa api tanah semakin melemah? Lanjut Tao Hai beranjak pergi dari ruangan King Yue. Aku tidak bisa mengendalikan api bumi, yang menyebabkan tungku meledak. Bukan hanya kamu, sepertinya semua orang juga melepaskan api bumi seperti ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terjadi lagi ledakan, bahkan ini lebih besar dari ledakan yang sebelumnya. Terlihat orang-orang yang terkena dampaknya sampai terhempas. Asap mengepul sangat tebal, membuat Tao Hai dan King Yue sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Yue, lihat itu, api buminya. Mengapa bisa begitu kuat? Nampak jelas, api dari tungku Xuanchen berkobar sangat besar. Sepertinya itu bukan api bumi yang baru saja habis, melainkan, dia memusatkan kekuatan api bumi ke dalam ruangan alkimia, dengan alkimia pengontrol api yang sangat pintar. Tidak lama kemudian, di tempat berdirinya Tao Hai dan King Yue muncul Xuanchen. Nampaknya, Xuanchen berhasil memurnikan pilnya, lalu Xuanchen berkata, King Yue, itu bukan milikmu lagi. Sesaat suasana menjadi hening, setelah melihat Xuanchen dengan membawa pil hasil pemurniannya. Lalu King Yue berkata, Master, apakah itu pil roh 2 pola? Dengan ekspresi terkejut, Tao Hai berkata, itu benar, dikatakan bahwa pil hanya dapat diproduksi jika dimurnikan hingga batasnya. Khasiat dan nilai pil tingkat kedua dari 1 pola, itu jauh lebih tinggi daripada pil tingkat ketiga. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Sebenarnya ada orang di dunia ini, yang bisa menyempurnakan pil roh 2 pola dengan begitu mudah. Sambil memamerkan pil roh 2 pola, Xuanchen berkata, Mastermu adalah orang yang berpengetahuan. Tiba-tiba King Yue menghunuskan belati ke lehernya sendiri. Aku, King Yue bukan orang yang takut mati. Karena kamu telah menang, ambil saja nyawaku. Di saat King Yue hendak mengakhiri hidupnya, Tao Hai dengan cepat menggagalkan tindakannya. King Yue, tidak. Lalu Tao Hai menjatuhkan belati di tangan King Yue. Lanjut Tao Hai berkata, Tuan Muda Gu, lelaki tua ini adalah Tao Hai, penguasa paviliun pil sebelumnya. Aku bodoh dan memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Master, jangan tanya dia. Saking kesalnya Tao Hai karena King Yue masih ngeyel, ia sampai memukul kepalanya. Bacot kau Meki. Lanjut Xuanchen berkata, seni pengendalian api surga yang misterius. Apa hubunganmu dengan Tao Yun? Tao Yun adalah leluhur. Lanjut Tao Hai bergumam di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia sungguh memanggil leluhur dengan nama depannya. Xuanchen pun berkata, Tao Yun setidaknya seorang alkemis peringkat 9 saat itu, mengapa kamu hanya mencapai peringkat ketiga ketika kamu berusia 40-an? Seni pengendalian api surga misterius, yang ditinggalkan oleh leluhur terkenal untuk sementara waktu, tetapi setelah sekian lama, itu sudah lama tidak lengkap. Meskipun aku adalah keturunan langsungnya, aku hanya belajar sedikit secara dangkal, aku benar-benar merasa malu dengan leluhurku. Ternyata hanya itu, aku pernah berhutang budi pada leluhurmu.
Hari ini, aku kembalikan padamu. Xuan Chen memberikan sesuatu kepada Tao Hai, dengan cara mentransmisikan lewat telunjuk, dan menempelkan ke kening Tao Hai. Tiba-tiba Tao Hai nampak begitu terkejut, tidak lama kemudian, pancaran aura yang begitu besar meluap-luap. Apa, kau dan leluhurku? Ini transmisi pikiran. Begitu banyak bentuk spiritual Xuan Chen yang memperlihatkan gerakan, yang membuat Tao Hai tercerahkan. Selesai, seni pengendalian api surga yang misterius. Tiba-tiba Tao Hai berlutut di hadapan Xuan Chen. Terima kasih Tuan Muda Gu. Transmisi pikiran, ini setidaknya harus mencapai tingkat spiritual alkemis tingkat kelima, untuk melakukannya. Tuan Muda Gu ini sangat tertutup, dia benar-benar seorang master. Lanjut Xuan Chen membayangkan kehidupan sebelumnya. Tao Yun dari kehidupan sebelumnya belum pernah bertemu aku, tetapi ketika seseorang mengolok-olokku sebagai sampah di alam pemurnian Qi, dia membelaku. Sekelompok bajigur yang hanya berani membicarakan orang di belakang mereka. Karena ini, aku mengajarinya seni pengendalian api surga yang misterius sebagai hadiah, tetapi aku tidak menyangka keturunan jatuh di sini. Dan untukmu, tiba-tiba King Yue menyela perkataan Xuan Chen. Kamu bunuh jika kamu mau. Xuan Chen pun yang geram, dia menggampar King Yue agar dia sadar dengan sikapnya. Bangunlah Meki, kamu berani memukulku. Lah Mang ngapa Puki, mastermu memanjakanmu bukan berarti semua orang akan memanjakanmu. Kamu hanya seorang alkemis tingkat 2 di usia 20-an, apa yang harus kamu banggakan? Jika bukan karena kursi ini dan mastermu memiliki perasaan lama, kamu sudah menjadi mayat sekarang. Lalu Tao Hai membungkuk di hadapan Xuan Chen, yang membuat King Yue kesal. Terima kasih Tuan Muda Gu, Anda telah mengangkat tanganmu. Master, lanjut Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Lupakan saja, apa yang diributkan dengan seorang gadis kecil yang merupakan cucu. Lalu kemudian, ada ledakan kembang api di atas langit, yang membuat Xuan Chen dan yang lainnya terkejut. Ini panah darurat keluarga Gu. Ketika keluarga Gu hidup atau mati, itu akan mengirimkan sinyal kembali untuk memanggil semua klan di kota. Terlihat Xuan Chen nampak cemas dengan adanya tanda tersebut. Apakah sesuatu terjadi pada keluarga Gu? Pindah lokasi ke kediaman keluarga Gu. Terlihat di sana ada seorang bawahan dari keluarga Gu yang diancam. Izinkan aku bertanya lagi, di mana Gu Xuan Chen? Aku benar-benar tidak tahu. Mohon maafkan aku, karena bawahan tidak memberikan jawaban yang orang itu inginkan. Dengan sadis ia menebasnya, sampai cairan merah memuncrat ke bawahan keluarga Gu lainnya. Patriark, apa yang harus dilakukan? Mereka tidak mau mengatakannya. Bunuh mereka satu persatu, aku yakin seseorang akan mengingatnya. Diperkenalkan orang ini adalah patriark dari keluarga Ling, yang bernama Ling Xiaotian. Mereka menuntut balas atas penghinaan anaknya Lingba, di video sebelumnya. Lalu Ling Xiaotian menodongkan belati ke leher Huyuan, sambil berkata, tapi aku tidak akan membunuhmu. Baer sangat menyukaimu, kamu akan menikahi Baer. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan ini, tidak lama kemudian terlihat ada yang datang, lanjut orang tersebut berkata. Karena kata-katamu, kota Anyang setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Ling. Terlihat Xuan Chen dengan pancaran aura intimidasi yang begitu kuat, menyebar ke seluruh ruangan, ia menatap tajam yang membuat semua orang nampak terkejut. Begitupun Gu Yuhan, kakak, patriark kamu akhirnya kembali. Melihat pancaran aura Xuan Chen, membuat Ling Xiaotian mengerutkan keningnya. Tahap tengah ranah roh langit. Lalu tiba-tiba, putra tua dari tetua ketiga yang bernama Guan Feng, bersujud di hadapan Ling Xiaotian. Patriark Ling, anak ini Gu Xuan Chen, jelas hanya memiliki sedikit ranah roh sebelum dia meninggalkan rumah, aku tidak tahu mengapa. Xuan Chen yang melihat anak dari Hai Fei, yang sebelumnya ia bantai karena memberontak, kini Xuan Chen melesatkan serangan kepada anaknya, karena telah bersekongkol dengan Ling Xiaotian. Terlihat kebrutalan Xuan Chen, ia langsung mengeksekusinya di hadapan banyak orang, kepalanya langsung pecah, sampai cairan merah memuncrat berserakan. Terlihat tatapan tajam yang sangat menakutkan dari Xuan Chen. Pengkhianat, ditemukan. Kejadian itu, membuat para bawahan Ling Xiaotian bergegas, untuk melindungi atasannya. Cepat, lindungi patriark. Namun Ling Xiaotian tidak membutuhkan perlindungan itu, dengan kepercayaan dirinya, ia berkata. Mundur, orang tua ini akan menyiksanya sampai mati dengan tangannya sendiri. Lanjut Ling Xiaotian menarik pedangnya, dan Xuan Chen pun menyadari akan apa yang Ling Xiaotian lakukan. Seni pedang overload, teknik tebasan pedang yang memancarkan aura dari Ling Xiaotian, langsung diarahkan kepada Xuan Chen. Namun dengan cepat, Xuan Chen memblok serangan itu dengan mengibaskan pedangnya, yang mengeluarkan aura juga, sehingga terjadi bentrokan kekuatan. Dengan keterampilan bela diri tingkat rendah, beraninya kamu menunjukkan dirimu di depanku.
Mereka pun saling terpental dan mundur beberapa langkah ke belakang. Dasar bajigur. Lalu Xuan Chen melancarkan serangan lanjutan, namun itu dapat ditahan oleh Ling Xiaotian, meski ia terlihat kesulitan. Ling Xiaotian begitu panik, dengan serangan yang beruntun dari Xuan Chen. Apa yang terjadi? Kok makin banyak tebasannya? Setelah ia berhasil mematahkan setiap serangan Xuan Chen, Ling Xiaotian langsung menerjang. Trik kecil, aku ingin hidupmu. Terlihat Xuan Chen pun tidak tinggal diam, dia pun melompat dengan bersiap menebaskan pedangnya, seni pedang jarak jauh. Teknik Xuan Chen sangat kuat, yang sekali ayunan pedang saja, ia dapat mengeluarkan banyak tebasan aura pedang, yang membuat Ling Xiaotian terluka parah, sampai terpelanting dan memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dalam sekali gerakan saja, Ling Xiaotian hampir tewas oleh Xuan Chen. Kejadian itu membuat semua orang sangat terkejut. Dan Hu Yuan bergumam di dalam hatinya. Apa? Seni pedang jarak jauh. Ini adalah keterampilan pedang sekte Xiao Yao, konon hanya tetua ke atas yang berhak mempraktikkannya. Kakak, bagaimana dia bisa? Tiba-tiba para bawahan Ling Xiaotian langsung bergerak, setelah atasannya dihajar oleh Xuan Chen. Lindungi Patriark, bunuh dia. Patriark, kami di sini. Xuan Chen pun tidak tinggal diam, dia langsung membabat mereka sekaligus, banyak para bawahan Xiaotian yang terluka parah. Lalu mereka hendak melarikan diri setelah melihat keganasan Xuan Chen. Mundur, mundur. Xuan Chen tidak membiarkan hal itu terjadi, tiba-tiba dia sudah ada tepat di belakang Xiaotian. Ingin pergi. Xiaotian sontak nampak panik, setelah menoleh ke arah Xuan Chen yang sudah mendekatinya. Dengan senyuman layaknya psikopat, Xuan Chen menatap tajam dan berkata, itu terlambat. Tiba-tiba, terlihat dari arah luar, dampak serangan Xuan Chen yang begitu ganasnya, memporak-porandakan ruangan tersebut dengan tekniknya. Lalu tidak lama kemudian, datang Tao Hai yang mendengar kegaduhan dari arah kediaman keluarga Gu. Begitu terkejutnya Tao Hai melihat apa yang terjadi di sana. Tuan Gu, aku mendengar bahwa keluarga Gu dalam masalah, jadi aku secara khusus mengirim prajurit Paviliun Pil untuk mendukung. Dan keterkejutan dari Tao Hai tidak sampai di situ, setelah ia melihat ke dalam, terlihat di bawah kaki Xuan Chen, sudah begitu banyak tumpukan mayat yang tergeletak. Keluarga tidak beruntung, biarkan semua orang tertawa. Melihat kesadisan dari Gu Xuan Chen, Tao Hai hampir saja pingsan di sana. Ruangan dipenuhi mayat dan bersimbah cairan merah yang berserakan. Tuan Muda Gu, kamu. Lalu Xuan Chen dengan ekspresi tanpa penyesalan, ia tersenyum dan menjentikan jarinya, tiba-tiba saja tali yang mengikat para bawahannya langsung terputus semua. Lanjut Tao Hai bergumam di dalam hatinya. Melihat panah mendesak keluarga Gu, aku segera memanggil prajurit untuk datang mendukung mereka, tetapi aku tidak menyangka, dia akan membunuh keluarga Ling sendirian. Tidak hanya alkimianya yang luar biasa, tetapi pencapaian seni bela dirinya juga mengejutkan. Lanjut Tao Hai langsung menyuruh para bawahannya. Apa yang masih kalian lakukan dengan Linglung? Cepat dan kirim orang yang terluka dari keluarga Tuan Muda Gu, untuk dirawat di Paviliun Pil. Baik, lanjut Tao Hai bergumam di dalam hatinya. Tuan Muda Gu adalah orang hebat yang menyembunyikan rahasianya, tidak boleh menyinggung perasaannya. Lalu kemudian, tiba-tiba Gu Yuhan yang khawatir langsung menghampiri Xuan Chen. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xuan Chen sangat terkejut dengan sikap adiknya ini. Aku tidak apa-apa. Gu Yuhan memeluk Xuan Chen sangat erat. Itu bagus. Lanjut ia berkata, tetapi kakak, mengapa kamu menggunakan jurus pedang sekte Xiao Yao? Ketika kamu memenggal kepala keluarga Ling, apakah kakak dan Luo Sheng Xue masih tak terpisahkan? Jika itu benar, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tua Tao Hai memberitahukan kepada Xuan Chen. Itu benar, Nona Luo diterima sebagai murid oleh tetua Mohe, dari sekte Xiao Yao belum lama ini, kurasa Nona Yuhan ingin tahu, mengapa kamu mahir dalam seni pedang sekte Xiao Yao, bisakah itu diajarkan oleh Nona Luo? Yuhan terlihat marah, karena ia tidak ingin kakaknya ada hubungan lagi dengan Luo Sheng Xue. Master Tao, apa hubungan sekte Xiao Yao ini dengan sekte Xiao Yao di Gunung Penglai? Menginjak-injak seni pedang adalah seni pedang sekte penjaga sekte Xiao Yao. Tahukah kamu bahwa 3000 tahun yang lalu, Kaisar Xiao Yao mendirikan sekte Xiao Yao di Gunung Penglai, di mana auranya paling melimpah di benua Qingyun, mendirikan sekte Xiao Yao, yang begitu kuat untuk sementara waktu. Xuan Chen berpikir sejenak, setelah mendengar cerita dari Tao Hai. Lalu ia bergumam di dalam hatinya. Nama sekte ke-10 kecil dipilih olehku, formasi penjaga sekte juga milikku. Tentu saja aku tahu, terbesit di ingatan Xuan Chen kisah masa lalunya saat bersama Xiao Yao. Terima kasih, Master, untuk formasinya. Diperlihatkan sebuah artefak yang Xuan Chen berikan kepada Xiao Yao. Ini adalah jimat susunan ruang 1000 ilusi, simpanlah.
Lalu Xiao Yao pun menerima jimat tersebut. Dan Tao Hai melanjutkan ceritanya. Sayang sekali 700 tahun yang lalu, Kaisar tiba-tiba menghilang secara misterius setelah kenaikannya. Dan banyak musuh datang untuk membalas dendam. Sekte Xiao Yao tidak memiliki pemimpin, semakin hari semakin lemah. Pada akhirnya, itu hanya bisa mundur ke perbatasan kehancuran selatan, yang merupakan sekte Xiao Yao saat ini. Xuan Chen menyimak cerita Tao Hai, sambil bergumam di dalam hatinya. Jarak antara Gersang Selatan dan Gunung Penglai sangat jauh. Sebelumnya, aku mendengar tetua ketiga menyebutkan Xiao Yao secar, jadi kurasa itu hanya kebetulan namanya sama. Tak disangka, ternyata mereka semua adalah cucu dari muridku. Dengan temperamen ke-10 kecil, pasti berusaha menemukan cara untuk menemukan auraku setelah bencana guntur. Jika bukan karena aku, sektenya tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Master dan murid, sebagai master, aku akan mengembalikan sekte Xiao Yao yang makmur. Lanjut Xuan Chen bertanya kepada Tao Hai. Aku ingat, Luo Sheng Xue juga punya adik laki-laki kan? Ya, satu-satunya keturunan laki-laki dari keluarga Luo bernama Luo Tao. Orang ini melakukan segala macam kejahatan di kota Anyang, karena keluarga Luo adalah kepala dari 8 keluarga besar di kota, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Terlihat Xuan Chen sedang merencanakan sesuatu. Kepala 8 keluarga, tidak lagi, lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Cucu murid itu bernama Mo, dia benar-benar tidak memiliki penglihatan, jadi Xiao Yao, dia membiarkan sekte melindungi keluarga Luo. Sekte ini harus diperbaiki. Tiba-tiba Xuan Chen berlari sambil berteriak. Yang terluka di keluarga Gu, aku meminta Tuan Tao untuk merawat mereka sebentar, jadi aku pergi keluar untuk bersenang-senang. Biarkan orang-orang di kota Anyang mengerti, apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung keluarga Gu. Singkat cerita, pindah ke lain sisi. Terlihat di kediaman Luo sedang merayakan jamuan besar. Patriark keluarga Wei dan patriark keluarga Liu, mereka mengucapkan selamat kepada keluarga Luo. Selamat kepada Patriark Luo, untuk mendapatkan perintah Xiao Yao, itu benar-benar jenius. Dengan tatanan Xiao Yao, apalagi kota Anyang, meski berada di kerajaan Xian, tidak masalah berjalan menyamping. Dan ini adalah Patriark keluarga Luo, yang bernama Luo Xihai. Dia nampak sangat garang, aku tersanjung, dan sebagai kado dari Patriark Wei, ia memberi tanaman herbal berupa ginseng cairan merah. Yang secara khusus aku perintahkan untuk ditemukan seseorang di wilayah Qianxia. Aku harap Patriark Luo akan menerimanya dengan senyuman. Terlihat Patriark Luo nampak senang menerima hadiah tersebut. Bagus-bagus. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang terhempas dengan keras, sampai menjebol pintu gerbang kediaman Luo. Kegaduhan itu membuat Patriark Luo marah besar, ia langsung berdiri dan berteriak. Siapa? Ternyata yang mengacaukan perjamuan keluarga Luo adalah Gu Xuan Chen. Hari ini sangat meriah, aku, Gu Xuan Chen, telah menyiapkan hadiah secara khusus. Lalu Gu Xuan Chen menghentakkan kakinya sangat keras, ternyata yang ia pijak adalah Luo Tao, anak laki-laki dari Patriark Luo Xihai. Terlihat wajah Luo Tao babak belur, sambil menangis ia meminta pertolongan ayahnya. Ayah, tolong aku, lanjut Xuan Chen berkata, juga minta mantan ayah mertua untuk tertawa. Namun Patriark Luo Xihai dengan marah meneriaki Xuan Chen. Hei Gu Xuan Chen, cepat lepaskan anakku. Lalu Patriark Wei dan Patriark Liu memperingatkan Xuan Chen. Gu Xuan Chen, kenapa kamu gila? Biarkan Tuan Muda Luo pergi. Gu Xuan Chen, keluarga Luo dilindungi oleh perintah Xiao Yao, kamu tidak bisa menyinggungnya. Situasi Gu Xuan Chen tidak baik-baik saja, dia dikepung oleh orang-orang yang mendukung keluarga Luo. Lepaskan Tuan Muda kami, Gu Xuan Chen, jika kamu melepaskan Tao Er sekarang, orang tua ini bisa membuatmu mati lebih cepat. Namun Gu Xuan Chen sedikit pun tidak gentar, dengan banyak ancaman dari semua orang, dia tetap santai dan berkata, orang terakhir yang mengancam kursi ini kini telah berubah menjadi abu, sepertinya Patriark Luo sangat tidak puas dengan hadiahku, karena itu masalahnya. Lalu Xuan Chen tersenyum dan menatap tajam. Kalau begitu, aku akan memberikan hadiah lain. Tiba-tiba Xuan Chen memukul Luo Tao dengan keras, sampai ia memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Kejadian itu membuat Patriark Luo Xihai nampak panik bercampur marah, melihat anak laki-lakinya dihajar di depan matanya. Berhenti. Dengan refleks Patriark Luo melancarkan serangan ke arah Xuan Chen, sambil berteriak, lepaskan anakku. Namun itu dapat dihindari dengan mudah oleh Xuan Chen, lalu Patriark Luo menangkap Luo Tao, yang sudah bersimbah cairan merah. Tao Er, apakah kamu baik-baik saja? Luo Tao yang sudah tidak berdaya berkata dengan perlahan. Ayah, gantianku, basis kultivasiku, kebrutalan Xuan Chen telah menghancurkan basis kultivasinya,
sehingga Luo Tao akan jadi anak yang tidak berguna di masa depan. Kemarahan Patriark Luo Xihai semakin memuncak, ia menatap tajam Xuan Chen. Gu Xuan Chen, beraninya kau menghapus kultivasi anakku? Xuan Chen menjawab perkataan Patriark Luo dengan santai. Tidak tahan lagi, keluarga Luo memberikannya kepada aku hanya membayarnya kembali 2 kali lipat. Patriark Luo tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Saya akan membunuh orang gila ini untuk Anda. Hanya 2 ranah roh langit yang ingin membunuhku. Tidak tahu apa yang baik atau buruk, jadi mari kita hancurkan bersama keluarga Luo. Patriark Luo Xihai membaringkan anaknya, lalu ia berkata, menghancurkan keluarga Luoku. Oh, nada yang besar. Tiba-tiba terpancar dari tubuhnya aura intimidasi yang kuat. Patriark Luo menatap tajam Xuan Chen. Dengan basis kultivasimu, tunggulah 100 tahun lagi. Berani menyinggung keluarga Luo, membenci perintah Xiao Yao. Dengan sangat cepat Patriark Luo langsung menerjang ke arah Xuan Chen, sambil berteriak. Lelaki tua ini akan membiarkanmu mati tanpa seluruh tubuh. Xuan Chen tersenyum tipis, menanggapi teriakan dari Patriark Luo. Kamu benar, dengan basis kultivasi aku saat ini, memang agak sulit untuk melawan 1000. Sebelum Luo Xihai mendekatinya, Xuan Chen menyiapkan tekniknya juga. Sayang sekali, kursi ini sekarang memiliki kartu truf di tangan. Harta yang kamu anggap sebagai perlindungan, akan menjadi senjata tajam untuk menghancurkanmu. Xuan Chen menghindari serangan Patriark Luo dengan mudah, dan terlihat dampak dari serangan Patriark Luo sangat kuat, sampai lantai hancur berhamburan. Xuan Chen tersenyum lalu ia berkata, keluarga Luomu, hari ini harus dihancurkan. Tidak lama kemudian, token pemberian Sekte Xiao Yao kepada Patriark Luo terbang, dan token itu menghampiri Xuan Chen. Lalu Xuan Chen menggunakan token tersebut, karena itu adalah artefak yang sebelumnya ia berikan kepada muridnya, di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba area tersebut menjadi merah, yang terpancar dari aura artefak tersebut. Apa yang terjadi di sini? Gu Xuan Chen sebenarnya bisa mengendalikan perintah keluarga Xiao Yao, keluarga Luo. Setelah Xuan Chen mengaktifkan artefak Xiao Yao, hal itu memicu ledakan yang sangat besar, sampai aura memancar begitu kuat. Patriark Luo nampak terkejut, ia terus menyerang Xuan Chen tanpa jeda. Bagaimana kamu mengetahui formula pembentukan Ordo Xiao Yao? Sambil bertarung mereka terus berbicara. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Lalu Patriark Luo berteriak, membuat semua orang di sana ikut turun tangan, menyerang Xuan Chen. Tidak, bunuh dia dengan cepat. Ayo lakukan bersama. Namun, sebelum mereka menyerang Xuan Chen, tiba-tiba Xuan Chen sudah mengeluarkan kekuatan dari artefak itu, membuat semua orang terhempas dan terbakar oleh aura api yang berkobar. Semua orang langsung mundur, bahkan ada sebagian yang langsung hangus terbakar, oleh panasnya api tersebut. Tolong, bantu aku. Kejadian itu membuat Patriark Luo nampak terkejut, karena dalam sekejap, Xuan Chen langsung menghanguskan semua orang-orang keluarga Luo. Terlihat Xuan Chen yang berjalan dengan santai dari balik kepulan asap. Sedangkan Patriark Luo yang ketakutan, ia bergumam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, anak ini tidak hanya memobilisasi Ordo Xiao Yao, tapi juga menguasai formasi serangan tingkat tinggi. Xuan Chen tersenyum di hadapan Patriark Luo, lalu ia menjentikan jarinya, dan artefak Xiao Yao pun menghilang. Patriark Luo sangat ketakutan, sampai wajahnya bercucuran keringat sangat deras. Patriark Luo, ku beri kau nasihat. Reinkarnasi di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak main-main dengan keluarga Gu. Lalu Xuan Chen tersenyum menyeringai, layaknya psikopat yang haus cairan merah, tiba-tiba Xuan Chen langsung memukul Patriark Luo sangat keras, sampai tubuhnya menyemburkan banyak cairan merah. Dan Patriark pun tewas seketika di tangan Xuan Chen. Setelah Patriark Luo lenyap, tiba-tiba semua orang yang ada di sana langsung berlutut di hadapan Xuan Chen, mereka memohon belas kasih dari Xuan Chen. Tuan muda Gu, tolong maafkan aku, Patriark keluarga Qin Wanyu. Aku seorang Patriark keluarga Ma Ben. Mulai sekarang, aku ingin mengikuti jejak Patriark Gu. Sambil membersihkan tangan yang berlumuran cairan merah, Gu Xuan Chen berkata dengan tatapan tajam. Kuberi kamu waktu setengah jam, untuk mendapatkan harta keluarga Ling dan keluarga Luo, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Dengan serempak mereka menjawab iya. Terlihat kondisi kediaman Luo dari atas langit, nampaknya area tersebut porak-poranda, itu ulah kekacauan yang dibuat oleh Xuan Chen. Singkat cerita, Xuan Chen telah kembali ke kediamannya. Di sana sedang mengadakan rapat, dan bendahara melaporkan pendapatan dari hasil menjarah dari keluarga lain, yang Xuan Chen bantai. Patriark setelah merampok keluarga Lin dan keluarga Luo, mereka memperoleh total 70 batu roh, 62 pil tingkat kedua, 94 ramuan tingkat kedua, senjata. Orang tersebut adalah paman kedua Gu Kaiyuan.
Xuan Chen mendengarkan laporan dari Gu Keiyuan, ia sambil meminum segelas teh hangat. Lalu Tao Hai bergumam di dalam hatinya. Tuan Muda Gu berkata pergi keluar sebentar, beranikah kamu menghancurkan keluarga Luo? Tidak hanya itu, tapi juga merapikan 6 keluarga besar yang tersisa. Di masa depan, kota Anyang mungkin akan diperintah oleh keluarga Gu. Lanjut ke Gu Keiyuan, yang meneruskan laporannya. Ada juga 8 keluarga besar, yang meminta patriark untuk mengambil alih, membayar pajak kota Anyang. Sekarang giliran Xuan Chen yang berkata, bahaya tersembunyi dari kota Anyang telah dihilangkan, urusan kota Anyang akan diserahkan kepada paman kedua dan Yuhan untuk memutuskan. Gu Yuhan pun bertanya kepada Xuan Chen, kakak, kemana kamu pergi? Dengan tegas Xuan Chen menjawab perkataan Gu Yuhan. Sekte Xiao Yao, lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Keluarga Luo masih memiliki ikan yang lolos dari jaring. Sampah yang bercampur di sekte sendiri, harus dibersihkan. Tiba-tiba Yuhan berteriak, ia nampak cemas. Kakak, mengapa kamu tiba-tiba pergi ke sekte Xiao Yao? Lalu Xuan Chen berkata, Yuhan, apakah kamu tahu, bahwa kamu tidak dapat berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, bukan karena kamu dilahirkan dengan pembuluh darah mati, tetapi karena kamu adalah benda langit yang kacau. Dan Tao Hai nampak terkejut, setelah mendengar perkataan Xuan Chen. Apa benda langit yang kacau? Menurut legenda, fisik yang paling cocok untuk kultivasi. Lalu Xuan Chen melanjutkan perkataan Tao Hai. Itu benar, penggarap dengan fisik ini jika tidak diaktifkan oleh buah primordial, salah satu dari 9 harta spiritual. Kekuatan spiritual tidak dapat mengalir melalui meridian dan tidak dapat diolah. Tetapi begitu diaktifkan, potensi bakatnya jauh melebihi para kultivator biasa. Penjelasan Xuan Chen membuat Yuhan begitu terkejut, lanjut Xuan Chen berkata, aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, tidak mungkin melindungi kamu sepanjang waktu. Sambil mengusap kepala adiknya, Xuan Chen berkata, kali ini aku pergi ke sekte Xiao Yao, jika aku dapat menemukan buah primordial, itu akan membantumu membuka meridian kamu sesegera mungkin, sehingga kamu dapat melindungi dirimu di masa depan. Yuhan nampak sedih mendengar perkataan Xuan Chen, lalu ia memeluk Xuan Chen sambil menangis. Kakak, kamu sangat baik padaku. Xuan Chen yang bercucuran keringat melihat tingkah laku adiknya, ia bergumam di dalam hatinya. Kapan kebiasaan memeluk orang ini akan berubah? Kemudian Xuan Chen pun beranjak pergi menuju sekte Xiao Yao, dan Tao Hai berkata sambil mengantar kepergian Xuan Chen. Tuan Muda Gu, pohon primordial adalah harta karun sekte Xiao Yao, tidak akan diserahkan dengan mudah. Harap berhati-hati, jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk membuat mereka patuh menawarkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan daerah pegunungan Qiandang. Terlihat langkah kaki yang sedang menyusuri area tersebut. Ternyata itu adalah Xuan Chen, yang berjalan sambil bergumam di dalam hatinya. Tidak salah lagi, fluktuasi kekuatan spiritual yang tersisa dari ribuan formasi ruang ilusi, harus ada di sini. Aku tidak menyangka, bahwa fluktuasi kekuatan spiritual dari simbol larik akan sangat berkurang, aku butuh banyak waktu. Nampak sebuah gerbang yang tertutup semak belukar, lalu Xuan Chen mengalirkan energinya ke telapak tangannya, dan menghempaskannya dengan satu tarikan nafas. Buka, tiba-tiba gerbang itu terbuka lebar-lebar, dan terlihat di sana nampak sebuah portal, lalu Xuan Chen melesat dengan cepat menuju portal tersebut. Dan ia pun memasuki ruangan dalam dimensi lain. Sepertinya ini, sekte Xiao Yao setelah ratusan tahun. Terlihat sebuah bangunan yang berada di tengah-tengah hutan. Xuan Chen memperhatikan bangunan itu sesaat, lalu ia mengerutkan keningnya, dan membayangkan kejadian di masa lalunya. Kursi ini telah membuka sungai kecil untukmu, sekte tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan spiritual di masa depan. Terlihat seekor kirin berwarna merah yang terikat rantai sedang mengamuk. Master, bisakah binatang purba mistis ini benar-benar digunakan untuk menjaga sekte? Muridnya kesulitan menahan kirin tersebut, sedangkan Xuan Chen duduk santai. Kursi ini sudah ditempati, aku tidak peduli. Pohon purba ini akan matang dan berbuah dalam 3000 tahun lagi, terima kasih Master atas perhatian Anda. Jelas memberikan konfigurasi terbaik tetapi setelah 10 kecil menghilang, hanya meringkuk di tempat seperti ini dengan mengandalkan barisan besar penjaga, sungguh sekelompok cucu murid yang tidak berguna. Tiba-tiba Xuan Chen nampak terkejut, dan ia pun tersadar dari lamunan masa lalunya. Xuan Chen turun ke daratan lalu ia memeriksa situasinya, lalu muncul seekor makhluk besar keluar dari dalam air. Makhluk roh tingkat 2, naga air. Terlihat sosok naga yang menatap tajam. Ternyata naga tersebut sedang bertarung dengan seorang perempuan, yang diperkenalkan murid sekte Xiao Yao, Mo Kuanyan. Nampaknya ia kewalahan melawan naga air.
Mo Kuanyan mengaktifkan tekniknya untuk melumpuhkan naga air. Sword Fast. Namun serangan tidak berdampak apa-apa, dan naga air pun hendak mencengkramnya. Dia pun terhempas mundur ke belakang, tidak kuat menahan serangan naga air. Tiba-tiba terdengar seseorang yang berkata dan merangkul tubuhnya. Murid Sekte Xiao Yao semuanya setingkat denganmu. Mo Kuanyan nampak terkejut, setelah melihat ia yang digendong di atas udara oleh Xuan Chen. Bagaimana seni pedang trample dipraktekkan olehmu? Lalu Xuan Chen melepaskan Mo Kuanyan, dan kini Xuan Chen hendak mempraktekkan seni pedang yang sebelumnya Mo Kuanyan lakukan. Lihat ini, Xuan Chen langsung menerjang ke hadapan naga air yang sedang meraung. Lalu Xuan Chen menebaskan teknik yang serupa dengan Mo Kuanyan sebelumnya, namun efek dan dampak serangannya jauh lebih kuat dari teknik Mo Kuanyan. Terlihat Mo Kuanyan nampak terkejut, ia bergumam di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu seni bela diri sekte kami? Memandu Qi untuk kembali ke Yuan. Menggunakan Qi untuk mengendalikan angin. Menggerakkan pedang dengan kemauan. Xuan Chen dengan mudah melumpuhkan naga air dengan satu kali serangan. Lalu Xuan Chen menoleh ke arah Mo Kuanyan, dan terlihat aura yang tidak terkendali merambat keluar dari tubuh Mo Kuanyan. Xuan Chen pun nampak terkejut melihat fenomena tersebut. Oh, bakat bagus. Lanjut Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya karena aku tidak bisa menjangkaunya. Tahap roh aku hanya bisa mengajar murid-muridku secara langsung dan mendikte. Sekarang telah mencapai tingkat spiritual dalam kehidupan ini, setiap kata dan perbuatan dapat diubah menjadi pedang kebenaran, yang mendalam untuk membantu orang berkultivasi. Dilanjutkan Mo Kuanyan bergumam di dalam hatinya. Aku terjebak di ranah roh kecil dan tidak bisa menerobos, baru saja senior ini melakukan gerakan pedang, dan biarkan aku memahami, lalu menerobos ke ranah roh langit. Ketua sekte dan tetua berkata, bahwa meskipun sekte Xiao Yao telah mundur ke hutan belantara selatan, masih ada beberapa pertapa di sekte tersebut, yang mundur dan berlatih keras. Begitu mereka keluar, itu akan menjadi hari ketika sekte Xiao Yao akan membangun kembali kejayaannya. Tiba-tiba Mo Kuanyan berlutut di hadapan Xuan Chen. Junior Mo Qianyan, berterima kasih atas bimbingannya senior. Lanjut ia bergumam, karena orang di depanku mengetahui seni pedang sekte penjaga dari sekte kita, dia pasti adalah pembangkit tenaga pertapa dari sekte Xiao Yao kita. Lalu Xuan Chen berkata kepada Mo Kuanyan, aku bertanya kepadamu, apakah sekte kita menerima seorang murid, yang bernama Luo Shengsue baru-baru ini? Di mana dia sekarang? Maksud Anda tetua Luo kan? Dengan ceria Mo Kuanyan menjelaskan. Setelah sesepuh Luo bergabung dengan sekte, master sekte dan beberapa tetua bekerja sama, untuk membuka tanah terberkati primordial, untuk membantunya berlatih. Lanjut Mo Kuanyan bergumam di dalam hatinya. Itu benar, pertapa senior ini pasti terbangun tiba-tiba untuk tetua Luo, murid yang dipilih sendiri oleh patriark pendiri. Lanjut Xuan Chen berkata perlahan, Luo Shengsue benar-benar menjadi penatua begitu dia mulai pergi ke tanah terberkati purba. Lanjut Xuan Chen bertanya, berapa banyak orang di sekte luar sekarang? Mo Kuanyan pun menjelaskan, masing-masing dari 7 puncak gayung besar, memiliki seorang tetua yang duduk sebagai penanggung jawab. Dan ada lebih dari 100 murid resmi, yang menangani urusan sehari-hari termasuk saya. Lanjut Xuan Chen berkata, kecuali para tetua yang menjaga 7 puncak, panggil murid-murid lainnya bersama, dengan penjaga gunung ke puncak Lingyuan. Mo Kuanyan pun mengiyakan perintah Xuan Chen, lalu ia bergumam di dalam hatinya. Dia bahkan tahu penjaga gunung adalah prajurit yang terdiri dari murid dengan kualifikasi lebih rendah, tetapi sangat setia pada sekte. Lalu Xuan Chen pun pergi, dan diikuti oleh Mo Kuanyan. Senior tunggu saya. Xuan Chen melesat cepat, sedangkan Mo Kuanyan berusaha untuk mengimbangi kecepatannya. Sial, aku sudah mencoba yang terbaik, tapi aku tidak bisa mengejarnya. Senior itu jelas hanya berada di tahap tengah ranah roh langit, tetapi kekuatan perjalanan bintangnya sangat mencengangkan. Sebagai senior, bagaimana mungkin tidak ada senjata roh terbang, tapi sekarang dia hanya menggunakan kekuatan tingkat menengah ranah roh langit untuk berlari, apakah ini mencoba menunjukkan kelincahanku? Dengan mata yang berkaca-kaca, Mo Kuanyan berteriak, senior, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Terlihat Mo Kuanyan tertinggal jauh di belakang Xuan Chen. Kurasa pada saat itu, aku bisa memanjat gunung dengan 1 kali lompatan, menyeberangi sungai dengan 2 langkah. Sekarang tubuh ini benar-benar lebih lambat seperti kura-kura. Sambil berlari Xuan Chen pun bergumam di dalam hatinya. Setelah meminum pil semangat pemecah tingkat kedua, aku menggunakan metode aku sendiri, untuk memperluas pil dan memperluas dantian lebih dari 10 kali lipat. Meskipun kecepatan latihan akan lebih lambat dari yang lain, tetapi dapat mengumpulkan lebih banyak kekuatan spiritual dan perlahan meletakkan dasar yang kokoh.
Namun gadis kecil ini sudah memiliki esensi dari perjalanan bintang yang dipahami dalam sekejap mata. Jika dia seperti ini, itu akan menjadi penerus murid dibandingkan cucu. Mo Kuan-Yan terus berteriak kepada Xuan Chen. Senior, tunggu saya. Dan Xuan Chen yang terus diikuti oleh Mo Kuan-Yan, ia meningkatkan kecepatannya, meninggalkan jauh Mo Kuan-Yan di belakang. Aku tidak mampu kehilangan orang ini. Singkat cerita, Xuan Chen sudah sampai di puncak Ling Yuan. Xuan Chen pun menghentikan langkahnya, dan Mo Kuan-Yan dengan nafas terengah-engah ia berkata, "Terima kasih senior atas petunjuk Anda." Xuan Chen lanjut berjalan, sambil berkata, "Kamu pertama kali memahami seni pedang dan ketangkasan, yang baru saja kamu pahami di sini, tunggu semuanya." "Senior, tunggu," lanjut Xuan Chen berkata, "ini adalah larangan sekte Xiao Yao, aku akan datang dan pergi sesuka hati." Mo Kuan-Yan nampak terkejut, setelah melihat portal yang dituju Xuan Chen. Mo Kuan-Yan berjalan perlahan mengikuti Xuan Chen, yang memasuki portal tersebut. Daerah yang dituju Xuan Chen adalah Sungai Qianling. Sambil berjalan mendekati air terjun, Xuan Chen berkata di dalam hatinya, energi spiritual memang sangat melemah. Lalu Xuan Chen melakukan gerakan, yang memancarkan aura di setiap telunjuknya. Tiba-tiba air kolam di sana berputar, yang semakin lama semakin cepat. Dan muncullah sebuah bangunan megah dari pusaran air tersebut, yang bernama Kuil Lingyun. Xuan Chen nampak senang melihat Kuil Lingyun, ia pun berkata, untungnya, kelompok anak hilang ini tidak memberikan Kuil Lingyun terkubur di dalam tanah. Lanjut Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Kuil Lingyun terbuat dari kristal roh tertinggi, dan ada evolusi langit di dalamnya, energi spiritual tidak ada habisnya. Itu adalah senjata tertinggi untuk kultivasi. Dibandingkan dengan masa lalu, energi spiritual candi memang telah banyak memudar. Namun masih tak tertandingi di belantara selatan. Xuan Chen langsung duduk dan bermeditasi, sambil berkata pelan, untuk membuat murid sekte Xiao Yao meningkat, secara keseluruhan dalam waktu singkat, dan mengandalkannya. Tiba-tiba Mo Kuan-Yan berteriak, hati-hati senior, terlihat seseorang yang hendak menyerang Xuan Chen, namun berhasil dihadang oleh Mo Kuan-Yan. Lalu mereka berdua pun terhempas menjauh satu sama lain. Diperkenalkan, orang yang menyerang tersebut adalah, murid sekte Xiao Yao, Niqiu Yuan. Mo Kuan-Yan, apakah kamu gila? Kamu benar-benar membiarkan orang luar masuk, ke area terlarang sekte Xiao Yao kami, dan menghancurkan sumber spiritual. Niqiu Yuan, jangan kasar pada senior. Buka mata kamu dan lihat dengan jelas, batasannya jelas utuh, senior masuk dengan teknik pelenyapan mantra tingkat tinggi, ini cukup untuk membuktikan bahwa senior adalah anggota sekte kita. Niqiu Yuan tidak memperdulikan perkataan Mo Kuan-Yan, dia meludah lalu berkata, senior, dia hanya di ranah roh langit, dengan kualifikasi seperti itu, kamu akan mengatakan dia adalah senior dari sekte Xiao Yao. Mungkinkah, kamu dan pria ini diam-diam datang ke area terlarang, untuk berselingkuh, ketika kami tahu, kamu berbohong bahwa dia senior, dan mencoba menakut-nakuti kami. Tiba-tiba terlihat kilatan biru yang melesat sangat cepat, dan Niqiu Yuan pun, mulutnya langsung berlumuran cairan merah. Ah, saudara senior Ni, kamu baik-baik saja. Saudara senior Ni, Xuan Chen dengan ekspresi dingin, menatap mereka dengan menakutkan. Lanjut Xuan Chen berkata, tolol dan buta, tidak perlu mulut seperti itu. Dengan mulut yang terluka, Niqiu Yuan menyuruh teman-temannya untuk menyerang Xuan Chen bersama-sama. Habisi dia. Mereka pun bersemangat, dengan serempak menyerang Xuan Chen bersamaan. Hajar. Untuk sesaat, Xuan Chen menatap tajam mereka semua, lalu dengan gerakan yang sangat cepat, Xuan Chen langsung menghajar mereka satu persatu, hingga seketika mereka tumbang. Niqiu Yuan, yang melihat teman-temannya dibantai oleh Xuan Chen nampak terkejut. Lalu orang di sebelahnya berkata, saudara, orang ini sangat kuat, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan metong. Niqiu Yuan yang sudah sangat emosi, dia memarahi teman-temannya yang sudah ketakutan. Sampah kalian, ayo, dia pun melempar orang yang ada di sampingnya, ke arah Xuan Chen. Karena kamu, para penjaga gunung, kamu sudah bersiaplah untuk mati. Lalu Mo Kuan-Yan menjaga Xuan Chen, agar tidak melanjutkan pertarungan. Senior, jangan bertindak impulsif. Lanjut Mo Kuan-Yan berkata di dalam hatinya.
Seni bela diri senior sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Jika dia marah, saudara dan saudari pasti akan kehilangan nyawa mereka. Sedangkan Nicky Yuyuan terus menyuruh teman-temannya untuk menyerang Xuan Chen. Apakah kamu lupa tanggung jawabmu sebagai penjaga gunung? Tangkap dia, pria dan wanita guguk itu. Tiba-tiba sekelompok orang langsung menerjang ke arah Xuan Chen, mereka menyerang secara bersamaan. Xuan Chen tidak banyak melakukan gerakan, dia hanya menghentakkan kakinya, lalu kemudian area sekitar retak, dan menciptakan gelombang yang membuat sekelompok orang terhempas mundur. Bahkan sampai ada yang tercebur ke dalam kolam. Lanjut Xuan Chen berkata, di hadapan musuh yang kuat, murid biasa mundur, tetapi mengirim penjaga gunung untuk bertarung, itu konyol. Tapi penjaga gunung ini punya banyak tulang punggung. Kalau gitu, aku hadiahi kalian untuk mengikutiku ke kuil, untuk berlatih terlebih dahulu. Terlihat semua orang nampak kebingungan, dengan perkataan Xuan Chen. Singkat cerita, perkelahian itu selesai. Kini pindah ke kuil yang muncul beberapa waktu dari dasar kolam. Di sana Xuan Chen sedang melakukan meditasi, dengan diikuti para murid Xiao Yao yang sebelumnya menyerangnya. Mereka nampak terkejut, melihat pancaran energi dari Xuan Chen. Energi spiritual yang begitu besar, apakah ini sungai roh dari sekte Xiao Yao? Aku belum pernah melihat energi spiritual yang begitu kuat dalam hidupku. Sementara energi spiritual yang terus meluap-luap dari tubuh Xuan Chen, tiba-tiba mata Xuan Chen terbuka dan memancarkan sorot mata yang menakutkan. Lalu kemudian, pancaran aura menyelimuti tubuh para murid, yang ikut bermeditasi dengan Xuan Chen. Semua murid nampak kebingungan dengan hal tersebut. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada sosok di pikiranku, mengajar seni pedang. Aku juga. Meridian seluruh tubuh sedang berjalan. Mo Kuan Yan nampak terkejut melihat fenomena tersebut, ia bergumam di dalam hatinya. Bagaimana bisa senior mengajarkan latihan kepada hampir 100 dari kami pada saat yang sama? Tapi Nicky Yuyuan memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri, jadi dia pasti pergi mengadu ke pamannya. Mengapa saudara senior Ni hilang? Aku khawatir senior akan mendapat masalah besar lain kali. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan para murid sekte Xiao Yao. Aku menerobos, aku menerobos. Aku telah menembus dari tahap tengah pemurnian Qi ke tahap akhir ranah roh langit. Aku juga. Terima kasih senior atas bantuan Anda. Lanjut Mo Kuan Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun menjalani pelatihan yang melelahkan, aku belum mencapai hasil apapun. Aku sangat beruntung bertemu senior hari ini dan menembus 2 tingkat berturut-turut. Lalu tiba-tiba langit menjadi gelap, dan petir mulai berkilatan di atas kuil. Fenomena tersebut, membuat Xuan Chen dan Mo Guan Yan nampak terkejut. Kesengsaraan guntur surgawi. Di puncak tahap akhir ranah roh langit, akumulasi kekuatan spiritual prajurit telah mencapai batas tubuh manusia. Selama kamu memahami sedikit makna yang mendalam dari jalan surga, kamu dapat berkomunikasi dengan dunia dan memahami rahasia surga sendiri. Tetapi mengetahui rahasia surga adalah sesuatu yang bertentangan dengan surga, itu akan menarik bencana guntur dari surga. Jika menyeberang, bisa melangkah ke alam surga tahap pertama alam surga. Jika gagal melewatinya, akan musnah menjadi abu di bawah kesengsaraan guntur. Lalu Mo Kuan Yan menatap Xuan Chen, yang membuatnya begitu ketakutan. Senior tenanglah, kami tidak menduga kesengsaraan sebesar ini. Xuan Chen pun berkata, menunggu bajigur yang hilang itu keluar, dari tanah terberkati purba, aku ingin melihat bakat seperti apa mereka. Dengan pondasi yang begitu bagus, semua orang di sekte Xiao Yao dibutakan, untuk memintamu menjadi penjaga gunung. Lanjut Mo Kuan Yan bergumam di dalam hatinya. Senior barusan, sepertinya sangat ingin membunuh. Tiba-tiba, guntur kesengsaraan surgawi mulai menyambar secara brutal, ke arah para murid sekte Xiao Yao. Lari, lari senior, jangan sampai kesengsaraan guntur akan mencapai Anda. Jangan khawatir, dengan aku di sini, kamu masih tidak akan mati. Terlihat Mo Guan Yan nampak kebingungan, dengan apa yang dilakukan Xuan Chen. Kemudian, para murid yang berada di sekitarnya langsung dilindungi oleh sebuah gelembung, dan ditarik masuk ke dalam kuil, sehingga mereka aman dari ancaman guntur surgawi. Terlihat guntur kesengsaraan terus menghujam ke arah kuil, yang dilindungi oleh barier transparan. Meskipun kekuatan kuil Lingyin tidak sekuat dulu, itu masih lebih dari cukup untuk menghentikan guntur surga.
Lanjut Xuan Chen berkata kepada para murid sekte Xiao Yao. Aku baru saja meminta kamu untuk meredam tubuh fisik kalian dalam badai petir, jika kalian tidak bisa menahannya, sembunyi saja. Simpan untuk nanti kejutannya, sekarang kalian berkonsentrasi dan tenang, dan menyadari bahwa di antara badai petir, yang telah diekstrak oleh kuil untuk kalian. Hukum surga, apa? Bukankah hukum jalan surga hanya berdasarkan persepsi dan akumulasi sendiri? Itu juga dapat diekstraksi dari kesengsaraan guntur. Terlihat sebuah segel yang menyerap guntur surgawi, menjadi energi untuk para murid berkultivasi. Mo Kuan Yan nampak terkejut, melihat Xuan Chen yang pergi keluar kuil, lalu ia berteriak. Senior, ayo masuk bersama. Kalian berlatih sendiri, hukum ini tidak berguna bagiku. Lanjut Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Hukum surga, tingkat guntur masih terlalu rendah untuk kursi ini, jauh lebih rendah dari energi spiritual ini. Karena memurnikan energi spiritual ini, berulang kali dapat memaksimalkan pemurnian kultivasi energi sendiri, mengalahkan orang di luar alam pertama atau kedua, itu masalah sepele. Setelah menggunakan metode perluasan kapasitas, meskipun basis kultivasiku berada di tahap tengah ranah roh langit, kekuatanku dekat dengan kaisar manusia. Terlihat para murid sekte Xiao Yao sangat kagum, dengan apa yang dilakukan Xuan Chen. Dengan sarana senior, aku khawatir dia sudah memahami hukum surga ini. Latihan tadi hanya untuk mengajarkan semua orang metode kultivasi, jika tidak, bagaimana mungkin para senior menyukai energi spiritual itu? Dengan serempak, tiba-tiba para murid itu berlutut di hadapan Xuan Chen. Senang memiliki senior. Senior, kami akan mengikuti Anda. Sambil menoleh ke arah para murid, Xuan Chen bergumam di dalam hatinya. Aku masih harus bergegas dan berlatih, semua cucu muridku akan memasuki ranah surga, jika aku masih ayam yang lemah, terlalu memalukan untuk mengatakannya. Pindah ke lain sisi, di luar sungai Qianling. Terdengar perkataan, cepat, tindak lanjuti itu. Terlihat beberapa orang yang tergesa-gesa menuju lokasi Xuan Chen. Tetua Si, tepat di depan. Gadis Mo Guan Yan itu, tidak hanya memimpin orang untuk masuk tanpa izin ke area terlarang, tetapi juga menghasut penjaga gunung, untuk masuk dan menghancurkan sumber spiritual bersama-sama. Mereka pasti telah melanggar sila kedua untuk menarik kesadaran guntur ini. Jangan khawatir, tetua ini tidak akan mengampuni mereka dengan enteng. Tapi jumlahnya banyak, saya takut. Apakah kamu lupa aturan sekte Xiao Yao? Apakah itu murid atau penjaga gunung? Selama dia memasuki surga dia bisa naik panggung, dipromosikan menjadi tetua sekte. Di matamu, aku adalah tetua di ranah surga, apakah itu hanya hiasan saja? Saya tidak berani, semuanya tergantung pada kekuatan. Singkat cerita, Mo Kuan Yan dan para murid lainnya telah keluar dari kuil. Salah satu murid berkata kepadanya, Saudari junior Qian Yan, senior Gu meminta kami semua untuk keluar, dia tetap di dalam untuk berlatih sendirian, apa artinya? Diperkenalkan, murid tersebut adalah Han Gong. Mo Kuan Yan pun berkata, dengan keterampilan senior, kenapa harus berkultivasi seperti ini? Dia jelas bahkan tidak peduli dengan hukum langit. Lanjut Han Gong berspekulasi, apakah ini memberikan contoh, yang menyiratkan bahwa kita tidak boleh mengendurkan kultivasi dasar kita, bahkan jika kita menerobos. Ya, itu seharusnya benar. Tidak lama kemudian, terlihat Niki Yuyuan berteriak, yang berpapasan dengan rombongan Mo Qian Yan. Mo Qian Yan, gadis sialan, cepatlah datang ke sini. Tetua Si sudah tahu tentang hal bodoh yang kalian lakukan. Tiba-tiba Niki Yuyuan nampak terkejut, wajahnya bercucuran keringat. Bagaimana, kalian semua menerobos? Terlihat Tetua Si dan yang lainnya pun ikut terkejut. Ranah surga, bagaimana itu mungkin? Jika hanya satu penjaga gunung yang menerobos, itu masih bisa dikatakan tidak disengaja, tetapi hampir semua penjaga gunung menerobos secara kolektif. Tidak lama kemudian, terlihat seseorang yang berlutut. Dan ternyata itu adalah Tetua Si, dengan ekspresi yang konyol, Tetua Si berkata. Menemui para tetua, lalu Niki Yuyuan berkata, Tetua Si, kelompok ini harus menggali sumber sungai roh, untuk mengolah agar mereka dapat dengan cepat menerobos. Tiba-tiba Tetua Si menghantam wajah Niki Yuyuan sangat keras, sambil berteriak. Kamu adalah kepala kuntul. Niki Yuyuan nampak kesakitan, dihajar oleh Tetua Si. Buka matamu itu, dan lihat dengan jelas,
energi spiritual Sungai Qianling beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya, berkurang tetapi meningkat. Kamu dengan sengaja menipu aku, untuk datang ke sini untuk menangkap orang. Apakah kamu mencoba menjadikanku pendosa sekte Xiao Yao, selama berabad-abad? Lanjut Tetua Si berkata, sambil memaksa Nicky Yuan untuk berlutut, di hadapan Mo Kuan-Yan. Tetua, saya telah mendisiplinkan murid yang menyihir orang dengan kebohongan, bagaimana saya harus menghadapinya? Dengan wajah yang keheranan, Mo Kuan-Yan berkata, apapun, silakan lakukan sesukamu. Semua orang tampak kesal kepada Nicky Yuan, mereka langsung mengeroyoknya secara brutal. Nicky Yuan, biarkan kami melewatkan kesempatan sebesar itu, sekarang mereka semua ada di ranah surga, hanya kita yang ada di alam roh. Dan hampir menipu kami untuk melakukan kejahatan. Pukul dia dengan keras. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada secarik kertas yang disampaikan kepada Mo Kuan-Yan. Tidak baik, Sekte Padang Lingyun, Istana Wuji, dan Paviliun Xingyue telah datang ke gunung. Singkat cerita, Mo Kuan-Yan dan Han Gong menghadap kepada Xuan Chen, yang masih berkultivasi. Senior, pasti banyak dari kami yang melewati kesengsaraan bersama sebelumnya, yang menimbulkan fluktuasi atmosfer di dunia ini, dan menarik orang-orang dari 3 sekte. Sekarang para tetua yang bertanggung jawab semuanya mundur, apa yang harus kami lakukan? Lanjut Xuan Chen bertanya, apa 3 kekuatan ini? Mo Kuan-Yan menjelaskan kepada Xuan Chen. Sekarang Sekte Xiao Yao, Sekte Pedang Liu Yun, Istana Wuji dan Paviliun Xingyue semuanya berada di bawah yurisdiksi kultus api yang mengamuk. 4 sekte utama perlu memberi penghormatan kepada kultus api yang mengamuk setiap tahun. Ketiga kekuatan tampak damai di permukaan, tetapi akan ada gesekan karena beberapa sumber daya. Dalam 100 tahun terakhir, Sekte Xiao Yao semakin menurun, sering ditekan oleh 3 kekuatan lainnya. Xuan Chen pun berkata, Sekte Xiao Yao masih memberikan penghormatan kepada kultus api yang mengamuk. Sekte burung pegar yang muncul entah dari mana, berani menginjak kepala Sekte Xiao Yao. Sungguh sekte yang malang. Senior, ketika leluhur mundur ke hutan belantara selatan, banyak sekte klasik hilang, sekarang memang tidak sebagus sebelumnya. Kalian bisa mengatasinya sendiri, apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi sekarang. Aku tidak punya waktu untuk mengurus gesekan sekte kecil semacam ini. Ketika aku keluar dari gunung, aku akan langsung menghancurkan kultus api yang mengamuk. Pergilah. Terlihat Mo Kuan-Yan dan Han Gong bertatap-tatapan, dengan ekspresi yang kebingungan. Lalu Han Gong bertanya, Saudari Junior, apa yang kamu maksud dengan Gu Senior? Saudara Han, apakah kamu lupa kalimat terakhir dari Senior Gu? Sekte Xiao Yao masih memberikan penghormatan kepada kultus api yang mengamuk. Maksudmu, pikirkan tentang ekspresi tidak puas Senior Gu ketika dia mengatakan ini. Senior Gu bahkan tidak memperhatikan kultus api yang mengamuk, apakah dia akan peduli dengan ketiga sekte ini? Arti dari Senior Gu sangat sederhana, jika mereka patuh maka lupakan saja. Tetapi jika tidak, maka habisi saja. Singkat cerita, pindah lokasi ke sekte Xingyue. Di sana diperlihatkan 3 orang penting, yang perempuan adalah ketua Paviliun Xingyue, yang bernama Qing Qiong. Lalu yang botak adalah tetua istana yang bernama Ku Hai. Dan orang yang berkata ini, adalah tetua dari Sekte Pedang Liu Yun, yang bernama Chang Yun. Apakah Sekte Xiao Yao kalian masih memiliki etiket? Berapa banyak murid yang kalian kirim untuk menghibur kami? Lanjut Qing Qiong berkata, apakah semua murid Sekte Xiao Yao adalah sekelompok orang yang kasar? Terlihat di sana sudah ada Mo Kuan-Yan dan murid lainnya, yang menerobos masuk. Jika ingin sopan, maka tinggalkan postingan perkenalan, kembalilah dalam 10 hari. Sampai jumpa. Tiba-tiba, dengan tatapan tajam, Ku Hai langsung menerjang ke arah Mo Kuan-Yan. Sombong, kapan kami akan datang ke Sekte Xiao Yao dan masih perlu memposting? Tunggu sampai aku menangkapmu gadis sombong, lalu bicaralah dengan Mo He. Tetua Ku Hai melancarkan pukulan ke arah Mo Kuan-Yan, namun ditahan oleh pukulan Han Gong. Qian Yan hati-hati, lalu Ku Hai melancarkan pukulan dengan tangan satunya lagi, sambil berteriak. Kamu adalah ranah surga baru, kamu berani menghentikanku, siapa yang memberimu keberanian? Han Gong pun tidak tinggal diam, dia menyiapkan pukulannya juga. Bentrokan pukulan pun terjadi kembali,
terlihat saling dorong kekuatan di antara Han Gong dan Ku Hai. Terlihat Ku Hai yang meremehkan kekuatan Han Gong, tetapi Han Gong tidak pantang menyerah, dia terus berusaha keras mencoba melawannya. Sambil tersenyum Ku Hai berkata kepada Han Gong, "Bajigur kecil yang ceroboh, siapa mastermu? Berlari sampai mati seperti orang idiot. Dia juga mengajarimu." Han Gong yang tidak terima gurunya dihina, membuatnya menjadi emosi. Terlihat pancaran aura Han Gong semakin besar melonjak. Hal itu membuat Ku Hai nampak terkejut, lalu Han Gong mengerahkan seluruh kekuatannya, membuat Ku Hai semakin panik dan dia pun terhempas jauh ke belakang, kala beradu mekanik dengan Han Gong. Dengan tatapan tajam Han Gong berkata, "Mulutmu tidak pantas menyebut senior Gu." King Qiong dan Chang Yun sontak terkejut, melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Han Gong. Ini Sansekerta Dao Surgawi. Terlihat Ku Hai yang bersandar di dinding, dengan mulut yang memuntahkan cairan merah, dia berkata terbata-bata, "Ranah Kaisar Manusia." Terlihat dampak dari serangan Han Gong, dinding yang menahan Ku Hai sampai remuk. "Saudara Han, apakah kamu baik-baik saja?" Han Gong pun begitu kebingungan, dengan kekuatannya sendiri. "Aku hanya mengikuti apa yang senior ajarkan pada kami, untuk menyerang dengan seluruh kekuatan kami." Dan menerobos lagi. Tiba-tiba tetua paviliun King Qian dan Chang Yun hendak melarikan diri, setelah melihat Ku Hai yang dikalahkan oleh Han Gong. Pergi. Namun dengan cepat, Mo Kuan-Yan menghentikan pergerakan mereka, beserta para murid lainnya, yang memblok pintu keluar dengan tekanan aura. "Siapa yang berani pergi? Kalian semua." Sansekerta Dao Surgawi, menurut legenda, sajak hanya akan diproduksi oleh warrior, yang memiliki kualifikasi kaisar untuk memasuki dunia masa depan. Meskipun Sekte Xiao Yao memiliki kitab suci kaisar, yang diwarisi dari kaisar, tapi sekarang, begitu banyak orang membunyikan Sansekerta Dao Surgawi, pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba tetua paviliun King Qian dan Chan Yun, langsung berlutut di hadapan Mo Kuan-Yan dan yang lainnya. "Salam, kami hadir untuk memberikan salam." Terlihat Mo Kuan-Yan dan para murid lainnya, menatap tajam mereka sambil berkata, "Tidak perlu meminta posting, ketua." Kedua tetua itu nampak pucat ketakutan, sampai wajahnya bercucuran keringat dingin. "Terus kapan Sekte Xiao Yao menjadi begitu menakutkan? Aku ingin pulang ke rumah." Lalu terlihat dari arah luar paviliun, hanya ditunjukkan ledakan yang menggelegar, dan teriakan, "Tidak!" Dan video pun bersambung.